Datang dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bupati Sri Purnomo terpapar positif corona justru setelah 1 pekan divaksinasi. Bupati Sri Purnomo saat ini sedang menjalani isolasi mandiri di rumah karena gejalanya hanya demam ringan dan batuk. Kepala Dinas Kesehatan Sleman mengatakan Bupati Sri Purnomo terkena corona setelah kontak dengan salah satu pejabat yang positif COVID-19. Ini berarti Bupati terkena corona setelah 4 hari divaksin. Padahal pekan depan rencananya ia akan menjalani vaksinasi kedua. Jadi bukan menjadi positif gara-gara vaksin, tapi kebetulan saja seminggu yang lalu itu ikut vaksin, tapi hari ini positif. Sekali lagi kalau baru diberikan 1 kali, itu sebenarnya masih seperti orang yang belum. Apa yang membuat seseorang sudah mendapat vaksin tapi masih bisa positif atau terpapar corona? Kita akan berbincang dengan seorang imunolog, Dr. Iris Rengganis. Dr. Iris, selamat malam. Selamat malam. Iya, selamat malam. Oke, dokter, tadi kita membuat berita kabar mengejutkan datang dari Sleman. Apakah seorang yang sudah divaksin lalu terkena corona itu merupakan hal yang mengejutkan atau hal yang sebetulnya wajar saja dalam dunia kesehatan? Sebetulnya tidak heran ya, karena kan belum terbentuk antibodi. Kan suntikan baru pertama. Nah, suntikan pertama itu kan belum terbentuk antibodi. Jadi bisa saja terkena seperti itu. Karena nanti suntikan yang kedua itu kan baru 14 hari kemudian baru suntikan kedua. Dan itu pun antibodi baru terbentuk 14 hari setelah suntikan yang kedua. Itu yang paling cepat antibodi, bisa 2-3 minggu. Tapi rata-rata bisa 2 minggu. Jadi setelah suntikan kedua pun terkena juga masih mungkin. Gitu. Baik. Antibodi terbentuk 4 hari setelah divaksin. Hari. Kalau itu baru terbentuk, 14 hari. Terbentuk sempurnanya itu kapan? 14 hari setelah vaksin yang kedua. Rentang antara vaksin 1 dengan vaksin 2 berapa hari yang ideal? Hari. Itu pun 14 hari. Jadi kan terlalu panjang ya. Oke. Panjang. Artinya selama 28 hari imunitas dari seorang yang menerima vaksin itu masih belum 100%. Betul, betul. Karena itu protokol kesehatan tetap harus dijaga ketat. Inikah yang kemudian membuat seorang yang sudah menerima vaksin tetap harus menjalankan protokol kesehatan dengan ketat sama seperti orang yang belum menerima vaksin? Betul sekali. Betul sekali. Baik, Dr. Iris, kita juga sudah bergabung dengan Bupati Sleman Sri Purnomo. Selamat malam, Pak Bupati. Selamat malam. Pak Bupati ini divaksin tanggal 14. Mulai ada gejala-gejala tidak enak di badan itu kapan? Yang terasa sekali adalah Selasa malam Rabu. Selasa malam Rabu itu, jadi kami di vaksin kan 14 hari Kamis ya gitu. Kemudian saya hari Jumatnya biasa saya olahraga, yaitu lari, masih bisa lari 10 kilo. Kemudian hari Minggunya saya juga lari juga. Memang rata-rata saya kalau lari itu 10 kilo, 11 sampai 12 kilo. Tapi dengan irama saya itu. Kemudian hari Senin, hari Minggu kami masih melaksanakan aktivitas rapat dengan Bapak Gubernur dan juga para bupati wali kota yang ada di DIY untuk membicarakan perkembangan COVID yang terakhir. Nah, kemudian dari Seninnya saya mengantar ada kunjungan Pak Menteri Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sleman. Nah, setelah tebar bibit ikan itu, saya hanya rasa hidung saya itu tersumbat. Yang hari kira-kira jam 1:30 itu ngerasa tersumbat, tapi ya saya anggap ini pada yang flu saat itu. Kemudian aktivitas kembali. Kemudian ya itu. Pak Bupati, Kepala Dinas Kesehatan menyatakan Pak Bupati kontak erat dengan salah seorang kepala dinas. Apakah waktu itu belum tahu bahwa kepala dinas itu terkena atau ada keyakinan saya sudah divaksin sehingga saya pasti aman? Enggak, saya kan
tiap hari kan bisa ketemu dengan kepala dinas. Kalau kepala dinas yang kena COVID saya tidak ketemu. Saya ketemu ada kepala dinas yang biasa, dan saya tiap ketemu kepala dinas saya selalu pakai masker. Dan gitu. Artinya Pak Bupati tetap menjalankan protokol kesehatan seperti biasa, Ya, walaupun ya. sudah divaksin, tidak ada perasaan bahwa saya sudah lebih kebal daripada orang lain. Begitu Pak Bupati ya? Enggak. Saya setelah divaksin saja, saya juga memberikan informasi pada masyarakat lewat media, walaupun nanti sudah divaksin, silahkan masyarakat tetap melaksanakan kita jarak, mencuci tangan, pakai sabun dengan air mengalir, dengan menggunakan masker dan jaga jarak. Itu saya menganjurkan seperti itu, tetapi saya juga melaksanakannya mungkin dalam banyak aktivitas saya itu ketemu banyak orang, kemudian kadang-kadang mereka ngajak foto, kadang-kadang ngajak selfie, yang salahnya kadang-kadang selfie, Pak dibuka sebentar maskernya, itu kadang-kadang ada yang juga seperti itu. Oke. Dokter Iris, Ya. ini Pak Bupati sudah divaksin, tapi tetap menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Ya. Namun demikian masih juga kena. Bagaimana menjelaskan ini kepada publik supaya kemudian tidak ada keraguan-raguan kepada vaksin COVID-19 ini? Ya. Bisa saja masa terkenanya sebelum divaksin. Karena kan vaksinnya itu baru 1-2 hari ya. Kemudian ada gejala ya, 1-2 hari. Atau 3 hari setelah vaksin kalau saya nggak salah dengar. Baru ada gejala hidung tersumbat seperti itu. Di kemungkinan terkena sebelumnya. Cuman belum ada manifest daripada muncul gejalanya. Bisa saja. Oke, saya ke Pak Bupati sebentar. Pak Bupati, ketika Bapak mau divaksin pada tanggal 14 itu, pemeriksaan kesehatan apa yang Bapak jalani? Apakah swab juga Bapak jalani? Jadi ketika kami akan menjalani vaksin yang pertama kali, kami kan bersama 10 orang di screening. Pertama adalah tensi. Kami dilihat tensinya, kemudian kami masih dalam kategori normal. Kemudian kami ditermogan kaitannya dengan suhu. Kami dalam kondisi juga masih toleransi. Dan kemudian kami juga diambil darah lewat venas ini, itu saya gula darahnya masih membuskan. Bahkan ada teman saya 2 itu yang mereka tertolak. Kepala kantor Kementerian Agama di Sleman, karena mereka dicek gulanya lebih dari 300, mereka tidak ini. Pak Sekda juga dicek, mungkin karena ada terkait dengan komponen gula, mereka juga tidak lolos. Jadi kami ketika di screening kaitannya, tapi kami memang tidak diswab ketika kami di screening untuk menjalani untuk vaksin begitu. Oke, saya kembali ke Dr. Iris. Dr. Iris, kalau tadi dokter menyatakan mungkin saja Pak Bupati terkena sebelum divaksin. Seandainya sebelum vaksin tersebut dilakukan, Pak Bupati menjalani swab lalu hasilnya negatif, apakah mungkin kemudian setelah bertemu dengan orang yang kontak erat dengan yang terpapar COVID masih bisa kena walaupun sudah vaksin? Ya, masih mungkin. Karena ini kita kemungkinannya kan banyak ya, tidak bisa menyatakan yang mutlak yang mana. Jadi masih mungkin saja, karena kan vaksin baru 1 kali disuntik itu belum ada apa-apanya. Jadi baru ingin merangsang pembentukan antibodi, tetapi belum ada apa-apanya gitu. Karena itu kan vaksin itu harus 2 kali, dan pada masa 14 hari itu kemungkinan terkena tuh bisa saja kemungkinannya. Karena itu kita selalu menjaga protokol kesehatan. Walaupun bagaimana juga memang agak sulit ya, kadang-kadang kita nggak sadar kapan kita buka masker, atau kadang mungkin makan bersama atau selfie, kadang-kadang kita nggak menyadari gitu, walaupun hanya sebentar. Oke, untuk kasus yang dialami oleh Pak Bupati ini, sementara Pak Bupati harus mendapatkan vaksin lagi 14 hari setelah kemarin vaksin pertama, artinya tanggal 28 atau tanggal 29 nanti. Apakah kalau terkena COVID seperti ini masih perlu mendapatkan vaksin kedua atau sudah dianggap imun karena sudah terpapar, Dr. Iris? Tidak, jadi kita tunda, udah pasti tunda. Ya, karena setelah terjadi COVID, kemudian sembuh, akan terbentuk antibodi secara alamiah. Itu automatically demikian. Dan kalau sudah demikian, kita tunda nanti. Untuk yang sekarang ini,
kita memang hanya memberikan kepada yang non-COVID, yang belum pernah jadi penyintas COVID untuk saat ini ya, karena keterbatasannya. Jadi kalau demikian kasusnya memang jadi khusus ya, jadi kita tetap menunda sampai benar-benar bersih. Sebetulnya kalau secara imunologi, orang pun yang sudah terkena, dia sembuh, dia sudah punya antibodi alamiah, tetapi itu kan bertahannya tidak lama ya. Jadi tetap kita anjurkan untuk dilakukan vaksinasi. Bukan tidak boleh, dan untuk saat ini nanti prioritas gitu, ada prioritas, nanti ada bagiannya lagi untuk yang sudah pernah sakit, penyintas COVID ya. Tetap dianjurkan untuk vaksinasi nantinya ya pada saat dapat gilirannya. Baik. Perbincangan ini masih menarik, Dr. Iris dan Pak Bupati, tahan dulu, kita akan kembali sesaat lagi.